Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kita sekalian dapat kembali bertemu di dalam anugerah Tuhan, menikmati kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Teristimewa kita masih menikmati kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu Roh Kudus, sumber pengharapan. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus, sumber pengharapan. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Roh Kudus, sumber pengharapan. Nah Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, kita memperhatikan di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5 yang sudah kita baca tadi. Kita memperhatikan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka firman Allah berkata kita dibenarkan di dalam iman. Lebih daripada itu, kita hidup di dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kita perhatikan, oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan menerima kemuliaan Allah dalam apa? Dalam sebuah pengharapan. Kita dibenarkan, kita memiliki damai sejahtera. Bahkan kita bermegah karena kita akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam pengharapan kita akan menerima kemuliaan Allah. Ini luar biasa. Dan saya percaya kita bangga sebagai orang-orang percaya. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kita bangga menjadi orang-orang pilihan Allah lewat Yesus Kristus. Di dalam iman kita dibenarkan. Di dalam iman kita, ketika kita dibenarkan, kita menerima damai sejahtera. Dan oleh damai sejahtera yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, kita boleh bermegah untuk menerima kemuliaan Allah di dalam pengharapan kita kepada Yesus. Tetapi pagi hari ini perlu kita mengerti, perlu kita memahami, perlu kita menyadari bahwa untuk menerima kemuliaan Allah di dalam pengharapan kita kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang,
bukan segampang kita membalik telapak tangan kita untuk nantinya kita menerima kemuliaan Allah di dalam pengharapan kita kepada Kristus. Mengapa demikian? Karena firman Allah jelas di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, kita memperhatikan bahwa untuk menerima kemuliaan kita melewati proses yang tidak mudah, proses yang tidak gampang. Firman Allah berkata kita malah bermegah dalam kesengsaraan, melewati proses penderitaan, melewati proses kesengsaraan. Bahkan firman Allah berkata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sengsara tetapi harus tekun. Ini bukan hal yang mudah, karena banyak orang ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami sengsara, tidak menjadi orang-orang yang tekun, tidak menjadi orang-orang yang setia. Kemudian dikatakan, ya, ketekunan menimbulkan tahan uji. Sengsara, tapi harus tekun. Tekun, tapi harus tetap tahan uji. Bukan hal yang mudah. Karena apa? Kadangkala ketika orang mengalami penderitaan, orang mengalami kesengsaraan, bukan dia bertekun, bukan dia tahan uji, malah apa? Malah dia apa? Dia tidak lagi setia, tidak lagi bertekun, tidak tahan uji, mundur, menyerah. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa untuk menerima pengharapan akan kemuliaan Allah di dalam hidup kita, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah memiliki damai sejahtera karena iman kepada Kristus, bukanlah hal yang mudah. Dan tahan uji dikatakan menimbulkan pengharapan. Ternyata pengharapan adalah hasil akhir dari apa? Dari kesengsaraan. Pengharapan adalah hasil akhir dari ketekunan. Pengharapan adalah hasil akhir dari tahan uji. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menghadapi keadaan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini kita harus mengerti, kita harus menyadari, kita harus memahami bahwa ada Roh Kudus yang sanggup memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Roh Kudus sebagai sumber pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayat yang kelima dari Roma 5 ini kita memperhatikan. Roma 5 ayat yang kelima di sana dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam apa? Hati kita oleh apa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang apa? Yang diberikan kepada kita. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Itu sebabnya apa? Dengan kekuatan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, kita boleh melihat bahwa apa? Pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Ada kasih Allah di dalam pengharapan itu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang percaya itu ya bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Bukan sekedar kita berpikir bahwa kita akan menerima pengharapan akan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa untuk menerima pengharapan akan kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kita, kita harus melewati proses
iman di dalam kehidupan kita. Proses melalui apa? Kesengsaraan. Kesengsaraan yang nantinya menimbulkan ketekunan. Ketekunan yang menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji pada akhirnya menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, kita sedang hidup di zaman Roh Kudus, atau di dalam zaman kasih karunia ini. Biarlah kita mau senantiasa memohon, meminta Roh Kudus sebagai sumber dari pengharapan di dalam setiap kehidupan kita, yang akan apa? Yang akan menuntun kita, yang akan memampukan kita, sekalipun kita melewati proses kesengsaraan, ketekunan, tahan uji sampai kepada pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Kita harus minta supaya Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mampu untuk nantinya menerima pengharapan akan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mintalah Roh Kudus senantiasa untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Mintalah Roh Kudus senantiasa untuk menghibur kita. Mintalah Roh Kudus senantiasa untuk menopang kita. Mintalah Roh Kudus senantiasa untuk apa? Memberikan kita semangat yang baru di dalam hidup kita, supaya kita tidak mudah putus asa, kecewa, mundur di tengah-tengah kita menjalani kehidupan iman kita untuk nantinya menerima kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Tapi biarlah kita terus dikuatkan, terus dimampukan untuk terus berjalan di dalam pengiringan dan pelayanan kita, di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan, sampai kita menerima kemuliaan Allah sebagai wujud pengharapan kita kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Roma pasal 15 ayat 13. Sekali lagi, Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Saya tekankan ini, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu kiranya menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengajari kami untuk kami terus mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami, menjalani kehidupan iman ini sampai kami menerima pengharapan akan kemuliaan Allah di dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin tekun, setia di dalam Engkau, tetap bertahan di dalam ujian iman. Bahkan kami terus berlimpah-limpah di dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan kami. Teristimewa berkati iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.